Ya bohong lah, maksudnya munafik lah untuk seorang yang baru datang, baru hadir dalam hidup kita langsung bisa bilang ini udah aku anggap kayak anak aku sendiri. Lebih memahami lagi posisi mama waktu cerai dulu. Gitu. Oke Kak, last question nih Kak. Viruan tahu Andika kangen Mbak? Halo Kak Inara Rusli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik, baik. Hari ini datang ke studio kita nih. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak. Dengar-dengar diajakin taaruf sama pengacara tampan. Iya, ini masih similar sama ini previous question. Iya, jauh-jauh dari sana ya. Jadi apa ya? Udah aku jawab aja lah ya. Jadi namanya jodoh, rezeki, maut itu kan di tangan Tuhan ya. Aku nggak berani ngambil kesimpulan atau ngoyo untuk aku mau ngejalanin sama si ini atau aku lagi mendekat sama si ini si itu. Namanya kita bersosialisasi kan berteman sama siapa aja. Gitu, nggak milih-milih. Yang penting semuanya bisa support aku untuk saat ini gitu, untuk bisnis dan karir aku gitu. Kalau misalkan untuk jalin hubungan yang lebih serius, untuk sekarang aku nggak berani komen apa-apa karena dari pengadilan juga belum keluar keputusan apa-apa. Nanti salah lagi. Kak Inara, kalau misalnya dikasih jodoh nih sama Tuhan ya, ada kriteria gak sih? Apa cowoknya harus ada kriteria apa gitu loh? Yang pasti ya dia harus bisa ngelit aku, ngebimbing aku gitu. Baik ya dalam hal ya dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat gitu, urusan yang religi gitu. Dan ya dia juga harus bisa terima anak-anak aku, 3 anak itu, 3 kecil. Sebagai anak dia sendiri. Iya. Ya bohong lah, maksudnya munafik lah untuk seorang yang baru datang, baru hadir dalam hidup kita langsung bisa bilang ini udah aku anggap kayak anak aku sendiri. Aku paham, so I got it. Cuman at least dia bisa jadi apa ya, dia bisa ngelit gitu lah untuk bisa ngarahin anak-anak ini supaya mereka tumbuh menjadi sosok yang inspiratif gitu. Supaya mereka Lead bisa ya, di right path-nya juga ya. Iya, jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke kepemimpinan, leadership-nya aja sih gitu. Oke Kak. Dan selain ini Kakak boleh jawab atau enggak, terserah Kakak ya. Oke, kan ada berita nih Kak, aku baca kan ada sisi pemotretan Kakak sendiri dengan baju yang menerawang ya. Nah itu seperti apa sih ceritanya? Baju menerawang yang mana? Yang kelihatan baju kayak Kakak pakai baju hitam, terus agak kelihatan gitu. Oh, yang puff sleeves itu ya? Iya. Ya Allah, itu jelas-jelas dalamnya ada innernya keriput-keriput gitu. Emang itu apa? Kembang tahu. Jadi itu perjelasannya ya Kak ya? Iya. Oke, karena itu yang netizen pada nanyain aku aja gitu loh Kak ya. Iya. Ya orang bilang kenapa nggak warna lain ya? Kalau pakai warna hitam putih jadinya apa? Zebra cross. Zebra cross. Jadi zebra aja ya kan. Pindah ke taman safari aja kali ya. Gitu. Pakai warna hitam juga. Ya itu kan maksudnya jadi satu kesatuan dengan bajunya ya. Maksudnya repot banget gitu kalau kita harus ya ganti dulu, kita jahit ulang gitu. Aduh. Gak habis-habis kalau kita. Lagian nama kan puffy sleeves juga ya Kak ya? Iya gitu. Oke Kak, aku mau nanya ke Kakak sendiri nih. Kan Kakak di internet tuh terkenal sebagai kakak yang selalu imut, selalu cantik ya kan. Nah ini tuh bawaan dari nggak mau juga dibikin begitu, gimana ya? Tapi emang imut gimana dong? Ini dong. Oke Kak, dan selain itu hubungan dengan ibu dikabarkan dulu sempat gak komunikasi ketika ibu Kakak dan ayah Kakak cerai ya Kak. Nah sekarang Ibu Inara tuh selalu ada di setiap kesempatan ya. Iya. Nah bagaimana peran ibu untuk Inara sendiri nih Kak? Alhamdulillah Mami jadi salah satu sosok penguat sih. Ya. Semua kita udah maksudnya dari sejak aku punya anak juga memang kita sudah mulai ngebangun lagi komunikasi sebagai ibu dan anak gitu, mulai ngebonding lagi. Tapi setelah pasca kejadian ini kayak lebih banyak apa ya, puzzle yang
ngeklop gitu. Banyak missing puzzle yang akhirnya bisa match gitu. Ini juga artinya kayak apakah kakak sekarang bisa relate sama ibu sendiri atau gimana? Iya, iya sih. Kayak lagi-lagi ini lessons learned ya yang dikasih sama Allah untuk bisa lebih memahami lagi posisi mama waktu cerai dulu. Oke. Dan selain itu, buat kakak sendiri kan kakak kan dari sorry banget, ini kan kalau misalnya kayak banyak orang tuh mengatakan kalau misalnya growing up in a broken family, tapi aku tuh nggak pernah anggap orang sebagai broken family atau apa ya. Tapi menurut kakak sendiri dari parents yang udah divorce, untuk kakak sendiri itu gimana sih kak? Untuk kakak sendiri yang sekarang mengalami perpisahan dengan suami gitu kan? Kalau menurut aku sih, ya divorce itu ya memang itu bad things ya. Cuman gimana cara kita menanggepinnya aja gitu. Kalau misalkan kitanya komunikasinya kita bisa bangun secara sehat gitu antara suami istri, antara pokoknya co-parentingnya kita bisa bangun gitu secara sehat, ya why not gitu. Baik-baik aja gitu. Harusnya anak-anak bisa tumbuh juga secara sehat, baik secara fisik maupun mentalnya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak divorce sekalipun dalam keadaan keluarga yang utuh tapi nggak hangat, yang which is kehangatan itu kan nggak bisa kita palsukan ya. Benar. Dan karena itu kan terasa ya sampai ke hati ya. Benar. Dan anak-anak itu nggak bisa dibohongin akan hal itu. Ya kalau mereka tumbuh dalam kepalsuan itu, ya itu sih menurut aku yang lebih damage secara long termnya ya, untuk psikologinya mereka. Benar. Aku juga setuju sih. Aku juga ada beberapa pengalaman yang teman-teman aku tuh mereka ada beberapa yang divorced families, divorced parents, tapi healthy gitu loh hubungannya. Dan ada beberapa juga yang mereka masih together parentsnya, tapi beneran sering ribut depan anak-anaknya. Dan itu jadi beneran it really like messes with your mental gitu loh. Iya. Sekalipun nggak ribut depan anak gitu, ditutupin sedemikian rupa. Tapi kan anak-anak itu bisa merasakan orang tua ini, mereka ini penuh dengan kasih sayang atau enggak. Kan kelihatan. Kita nggak bisa fake love gitu. Kita nggak bisa memalsukan kasih sayang, kita nggak bisa memalsukan cinta. Kalau memang kita sudah dingin, udah nggak ada rasa, itu kelihatan banget. Benar. Tapi balik lagi dengan ini, sosok parenting dari kakak sendiri sama Virgon untuk anak-anak kakak juga nggak pernah akan hilang ya kan kak ya? Pastinya dong, karena ya diantara semuanya yang paling penting ya anak gitu. Karena ya kita sebagai suami istri udah gagal, masa iya sih sebagai orang tua mau gagal juga kan? Enggak gitu. Kita harus berusaha yang terbaik lah untuk menjadi orang tua yang dikenang sebagai sosok yang inspiratif lah buat mereka. Benar. Dan dengan adanya permasalahan ini, permasalahan yang kakak hadapi sendiri, apakah bikin kakak Inara lebih dekat sama ibu kakak sendiri sekarang? Pastinya sih, karena ya selama pernikahan kan memang ridonya itu di tangan suami ya, ridonya itu ada di suami. Ya ketika udah pisah seperti ini ya aku balik lagi, harus meminta ridho ibu lah. Oke. Dan apakah secara batin kakak sendiri merasa terobati dari ibu? Ya sedikit banyak ya. Oke sih kak. Oke. Dan dulu Inara kan juga menjadi korban perceraian, ya kan? Kalau saat ini tuh kakak kalau misalnya handle anak-anak kakak ke depannya tuh gimana? Kalau kakak misalnya ngomong ke anak kakak udah berpisah atau gimana? Aku sih cuman pengen anak-anak tahu bahwa kehidupan kita ini nggak melulu pelangi, nggak melulu sesuai dengan ekspektasi mereka. Gak ada lah orang yang mau ngambil resiko terberat dalam hidup mereka untuk cerai gitu. Nggak ada yang mau ngancurin hidupnya gitu. Cuman ketika keputusan ini aku ambil, mereka harus tahu bahwa semua itu ya pasti ada penyebabnya. Dan aku juga pasti akan jelaskan ke mereka ketika mereka memang sudah waktunya untuk mengerti gitu.
mereka juga berhak untuk dapat penjelasan itu gitu. Ya mudah-mudahan sih mereka tumbuh jadi anak-anak yang realistis. Amin. Ya. Jadi mereka nggak hidup dalam fantasy gitu. Pastilah, karena kan semua di Disney doang gitu Kak. Jadi apa ya, hidup itu nggak kayak film-film Disney ya gitu. Jadi benar-benar ya mereka harus siap gitu menghadapi realita kehidupan itu sih. Kakak tuh kalau bisa aku nanya, sorry banget nih nanya ya Kak. Kakak tuh sekarang bilang ke anak-anak kakak tuh gimana sih tentang Virgon gitu? Kalau nomor 2 sama 3 mereka belum ngerti karena kan mereka masih ini banget ya, masih kecil banget gitu. Ya paling yang nomor 2 ini kayak Dedi mana gitu doang paling nanya ya. Dedi kerja nanti Dedi kesini ya gitu. Kalau Starla tuh sudah mengerti kalau misalkan mami sama dedinya lagi bersih tegang, dia tahu. Bahkan dari nggak perlu dia dengar mami dedinya berantem atau gimana pun, dia cukup lihat dari mimik aku juga dia udah tahu. Emang semua anak tuh bakal tahu sih, bakal kerasa. Pasti. Ya kita kan nggak bisa menutupi kesedihan. Iya benar. Dan dia udah hafal mungkin kayak cuman kayak dia ngomong sih nggak ke aku, dia ngomongnya ke orang lain dan orang lain nyampein lagi ke aku kayak, tuh mami sedih deh, pasti gara-gara. Dia bisa ngomong kayak gitu. Hebat, pasti gara-gara ini gitu. Hebat ya. Aku jadi kayak aku serba salah gitu, jadi kayak gimana ya, kayaknya nggak baik juga kalau terus-terusan diterusin seperti itu. Tiap hari dia ngeliat pemandangan kayak gitu frequently, dia ngeliat maminya sedih gitu, terus dia cuma bisa berpikir kayak ini gara-gara apa lagi emangnya kalau bukan gara-gara ini. Jadi kayak aku mikirin banget kesehatan mental dia juga gitu. Mendingan kita komunikasi secara sehat tapi secara terpisah aja gitu. Tapi dia pernah nggak rasa kayak sedih lihat kakak gitu loh? Kalau semenjak aku udah masing-masing kayak gini ya, udah sibuk, aku punya kesibukan, dia ngeliat aku kayak selalu stylish sama segala macam, dia tuh kayak amazed banget gitu. Happy gitu ya? Happy, maksudnya mami cantik sekali. Lucu banget. Iya, mami pakai ini, Lala juga mau pakai bandel. Jadi tiap hari dia juga pakai bandel walaupun di rumah aja. Ikutan TikTok live gak? Nggak boleh. Kalau live TikTok shop belum boleh anak kecil. Oke. Tapi kalau TikTok live juga aku batasin karena apa ya, aku nggak mau lah nge-expose anak-anak karena mereka masih underage. Jadi kakak tuh sekarang kesibukannya apa aja nih Kak? Boleh tolong cerita ke kita Kak? Aku kesibukannya ya full timer ya, sebagai ibu, sebagai maminya anak-anak, juga sebagai public figure, terus brand ambassador, terus endorsement. Wow, banyak ya? Iya, terus ngisi-ngisi acara kayak gini, narasumber, bintang tamu, terus bisnis juga, alhamdulillah gitu. Oke Kak, dengar-dengar kan ada yang nawarin kakak sinetron casting nih buat television ya Kak ya. Nah, kakak tuh kedepannya ada rencana gak sih ke sinetron? Gimana ya, kalau kedepannya ya aku nggak tahu ya, mungkin akan coba kali ya. Mungkin kalau acting pun mungkin aku akan ngambil untuk coba ke layar lebar dulu kali. Layar lebar dulu ya? Iya gitu, tapi kalau untuk saat ini enggak dulu deh, belum dulu. Masih fokus ke menjagain anak-anak 3 ini dulu ya? Iya, masih fokus ke mereka dulu karena mereka masih golden age, masih butuh banget perhatian lebih dari aku gitu. Aku juga lagi ngebangun brand bisnis aku juga supaya settle dulu ini. Apa tuh Kak? Ada kuliner, juga ada fashion, terus ada deo spray sama body mist. Ada apa? Deo spray? Deo spray. Deo spray. Oke. Spray. Wow, oke. Iya. Semuanya ya Kak ya? Iya, pokoknya apa aja yang jadi cuan aku ambil. Semuanya. demi Crucials. Terus ada ini juga, ada kosmetik juga. Parfum nanti lah mungkin belakangan ya. Kosmetik terus sama properti. Oke, wow, semuanya ya Kak, hebat banget. Brand Superwoman. Iya, harus. Superwoman, Super Y, Super Mother. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, jujur gak sih kakak tuh pernah rasa tergoda gak sih pas masa perpisahan ini? Tergoda apa nih? Dengan pria lain. Aduh, gimana ya, aku nggak mau mengulangi kesalahan
kesalahannya dia gitu. Jadi ya bodoh sih, maksudnya aku kalau misalnya gimana dibilang mau selingkuh juga ya udah secara agama udah bisa. Benar. Ya kan, cuman lebih ke ini sih menghormati secara negara aja sih, secara pengadilan kan belum ada keputusan ya. Jadi ya itu dulu deh, selesain dulu. Lagi nunggu itu ya kayak. Ya setelah itu mau gimana terserah Tuhan aja, serah Allah aja lah. Oke Kak. Dan selain itu menurut Kakak sendiri definisi hidup bahagia tuh apa sih Kak? Definisi hidup bahagia adalah ketika kita bisa menjadi bermanfaat buat orang lain dan membuat orang lain bahagia juga. Oke, wow. hebat. Oke, bagaimana cara Kakak sendiri menghadapi masalah-masalah hidup? Siapa tahu kan juga cumi-cumi lovers bisa belajar dari Kakak nih. Gimana cara kita overcome kita punya masalah adalah selalu ingat bahwa hidup ini semua sudah ada jalannya dari Allah, dari Tuhan. Terus harus ikhlas, harus juga berserah diri sambil berusaha. Jadi kita berusaha dulu nih sambil doa, abis itu selesainya hasil akhirnya seperti apa kita harus benar-benar ikhlasin. Sekalipun itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita harus terima gitu. Kita harus continue fighting ya Kak? Iya, kita harus embrace apapun hasilnya gitu. Kalau Korea kan fighting. Jadi continue perseverance, keep your head straight. Kalau misalnya ada tantangan apa aja, selalu menghadapinya head straight on ya Kak ya? Iya, harus tentukan goal kamu ke depannya seperti apa, dan ya udah harus kuat pegang goalsnya itu apa. Tips dari super mom sendiri nih guys, Inara Rusli. Biarkan suara-suara sumbang itulah berteriak. Oke Kak, dan selain itu saat kita lagi down atau lagi sedih nih, pasti kan butuh tempat atau seseorang yang Kakak ingin kayak share with gitu loh Kak, ya kan? Untuk Kakak sendiri tuh ada gak sih orang? Ada ya? Ada. Biasanya tuh siapa tuh? Ibu atau gimana? Ya pastinya salah satunya mami ya. Oke Kak, thank you. Dari selain itu kita mau main quick question nih Kak ya. Oke, yang pertama nih Kak, bisnis atau jadi artis? Bisnis. Oke. Pria tua atau muda? Ih, kok gini pertanyaannya? Waduh. Kalau bisa pilih kan jodoh kan nggak ada tahu. Iya. Tapi kalau bisa pilih aja. Apa ya, kalau aku sih cenderung lebih milih yang lebih dewasa. Lebih dewasa, jadi lebih tua ya. Kadang-kadang tua itu nggak cuma angka sih, nggak soal That's angka. True. Iya kan? That's true. Bisa yang umur 40 tapi mereka masih tingkat-tingkatnya kayak anak kecil. Iya, bisa juga. Oke, I'll take that answer. Putih atau hitam? Putih atau hitam? Aku suka dua-duanya. Iya, jadi nggak memilih. Jadinya yang apa aja aku ya? suka monokrom. Monokrom colors, white and black. Iya. Sekalian aja yang puffy sleeve juga ya. Oke, karir atau keluarga? Keluarga. Oke. Anak band atau pengacara? Apa ya? Pengusaha. Oke, boleh juga. Pengusaha yang juga jadi anak band. Gimana sih? Boleh juga. Yang mana aja? Yang mana aja ya? Yang baik. Dia bertanggung jawab dan dia pintar cari duit dan dia apa ya? Ya nyari duitnya di yang halal lah gitu. Jangan tiba-tiba judi online. Iya, benar. Kalau judi online lumayan pusing ya Kak ya? Iya. Nanti Kakak yang pusing sendiri repot kitanya, ya kan? Udah pusing sama urusan hidup, tambah lagi. Tambah pusing, makanya cari jodoh tuh nggak usah yang bikin pusing-pusing ya Kak ya? Betul. Oke Kak, selain itu punya pasangan atau jadi janda? Kalau sekarang ya jadi janda dong. Kalau sekarang ya? Iya. Kalau nanti ya pastinya semua juga pengen lah punya pasangan. Maksudnya ngobrol sama tembok mulu. Ayo guys. Iya. Kasian kan jadi nyamuk mulu kita di tengah-tengah orang yang lagi mesra-mesraan. Third wheel, fifth wheel, itu aku tuh Kak.
Biasa itu aku third wheel, fifth wheel, semuanya itu aku tuh. Nanti aku ajak kakak aja biar kita bareng ya. Biar kita ada ini ya, ada senasib sebenarnya. Benar. Oke kak, last question nih kak. Virwan tahu Andika kangen banget? Kok berat banget sih? Atau deh, atau apa ya? Virgo kan nggak ditanya itu mau berteman atau apa. Andika kali ya. Andika ya. Kan kalau Virgo aku udah kenal secara personal, makanya Andika kan ya berteman kan aku bilang sama siapa aja. Iya, kan kakak friendly, sama aku aja friendly, sama dia juga friendly. Iya, ya kan. Halo di sana. Oke, thank you ya kak, udah datang ke studio kita hari ini. Appreciate banget waktunya kakak. Thank you, semoga sehat dan sukses selalu ya kak. Untuk keluarga, kamu untuk juga kakak. sehat-sehat juga. Thank you kak. Oke guys, thank you so much for tuning in into Cumi Cumi. Kembali lagi di Cumi Cumi lain kali. Oke guys, thank you, bye.